Kita lanjut bahas BTTH Dunia Para Dewa episode 10. Oke, langkah usah banyak Mang Ming Meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Simbol-simbol kuno yang cukup rumit membuat orang pusing jika melihatnya, dan bahkan Xiaoyan saat ini juga tidak tahu itu simbol apa. Xiaoyan hanya bisa mengerutkan keningnya terpesona oleh pemandangan simbol-simbol itu, dan dia bahkan juga melihat salah satu simbol yang membentuk tato dari klan Xiao. Setelah mengamati dalam jangka waktu yang cukup lama, pada akhirnya Xiaoyan menoleh pada Zhan Lao dan dia bertanya, apakah simbol-simbol itu sebenarnya adalah sebuah peta? Zhan Lao yang berdiri di samping Xiaoyan segera menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, memang benar, itu adalah peta dari provinsi Kaisar, tempat dirimu saat ini berada. Lihatlah sebuah simbol yang berada di bawah gambar pegunungan Tianmo, dan kau pasti akan mengerti. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan kembali melihat pada simbol-simbol yang berada di puncak pagoda emas ini, dan kemudian dia melihat ada sebuah simbol yang berbentuk seperti istana di bawah pegunungan Tianmo. Hal itu membuat Xiaoyan kemudian berkata, itu apakah sebenarnya adalah istana bawah tanah? Zhan Lao pun tertawa terbahak. Bocah sialan, bagaimana? Sekarang kau percaya kan dengan apa yang aku katakan? Dan kau tidak perlu khawatir untuk menemukan makam iblis. Aku akan mengantarmu ke sana. Dan kau untuk saat ini mungkin harus membiasakan diri dulu dengan mantra api. Kuasai sampai benar-benar paham dan lengkap secepat mungkin. Lalu siapkan barang-barangmu dan kita akan melakukan perburuan di dalam pegunungan Tianmo. Mendengarkan kata-kata seperti ini membuat Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia tanpa ragu lagi langsung mengambil posisi duduk bersila untuk mempelajari mantra api secara lengkap dan juga biar paham betul-betul. Waktu pun terus berjalan hingga akhirnya beberapa jam kemudian Xiaoyan sudah paham tentang hal ini. Dia kembali membuka matanya lalu melambaikan tangan, sebuah botol giok muncul di telapak tangan dari Xiaoyan. Lalu dia mengatakan, setelah aku mempelajari mantra api, aku akan menyerap pil obat yang telah dimurnikan oleh leluhur Xiaolong, dan aku ingin tahu apakah diriku bisa maju ke peringkat puncak tahap menengah bintang 1 Daodi. Karena kekuatan Xiaoyan yang sekarang hanya berada di tahap lanjutan tingkat menengah dari bintang 1 Daodi, dia berharap dengan pil yang diberikan tetua Xiaolong akan membuatnya bisa menuju peringkat puncak tahap menengah bintang 1 Daodi. Pada saat Xiaoyan sedang berlatih ini, di dalam sebuah aula besar dari klan Zhao telah diadakan pertemuan para tetua. Mereka membahas tentang Xiaoyan yang akan didaftarkan lebih awal di dalam klan Xiao ini. Beberapa tetua tidak setuju dan mereka kemudian berdiri sambil mengatakan tidak. Menurut aturan dari klan Xiao kita, pendatang baru harus diobservasi selama 3 tahun terlebih dahulu sebelum mereka benar-benar bisa didaftarkan menjadi anggota resmi dari klan Xiao. Mendengarkan perkataan seperti ini membuat raut wajah tetua ketiga Xiaolong menjadi sangat jelek. Dia segera berdiri dari tempat duduknya sambil emosi. Yang kemudian tetua ketiga Xiaolong berkata, apa kalian tidak tahu siapa Xiaoyan? Jika kita tidak mendaftarkannya lebih awal, maka kemungkinan dia akan dibawa oleh Kaisar Ming, karena orang itu telah menjadikan Xiaoyan sebagai murid terpilihnya. Jika sampai klan Zhao ini kehilangan orang yang berbakat seperti Xiaoyan, apakah kalian tahu konsekuensi apa yang akan kalian dapatkan dan kerugian macam apa yang akan kalian semuanya terima? Melihat kemarahan dari tetua ketiga Xiaolong, tidak ada satupun tetua di dalam tempat ini yang berani untuk menentang dirinya, dan para tetua itu hanya bisa terdiam. Namun tiba-tiba saja salah satu tetua yang memiliki badan cukup besar dan tidak pernah berbicara sejak awal, dirinya pun berdiri dan kemudian dia berkata, sebenarnya memang tidak pantas untuk mendaftarkan anggota yang baru lebih awal, karena itu akan melanggar aturan di dalam klan Xiaoku. Tapi sepertinya hal ini cukup mendesak karena Xiaoyan adalah seorang yang cukup jenius, dan kalian semuanya bisa melihat kan apa saja keajaiban-keajaiban yang dibawa ketika Xiaoyan tiba di dalam klan Xiao kita. Untuk mendaftarkan dia lebih awal, itu
termasuk sebuah pengecualian yang bisa dilakukan. Namun, kita harus memberikan sebuah syarat tertentu. Xiaoyan harus bisa melawan seseorang yang kekuatannya satu tingkat di atasnya. Jika Xiaoyan menang, maka kita semuanya mungkin akan bisa mempertimbangkan untuk mendaftarkan Xiaoyan lebih awal menjadi anggota resmi klan Xiao. Di dalam tempat ini, kekuatan Xiaoyan yang sekarang adalah di tahap menengah bintang 1 Dodi, dan dia harus bisa melawan seseorang di tahap akhir bintang 1 Dodi. Bagaimanakah? Apa kalian para tetua setuju dengan apa yang kuucapkan? Para tetua itu hanya bisa terdiam sambil mempertimbangkan kata-kata dari tetua berbadan kekar itu. Sementara kemarahan di raut wajah tetua Xiaolong pada saat ini sedikit memudar, karena apa yang dikatakan oleh tetua ini adalah sesuatu yang cukup masuk akal, dan itu mungkin menjadi satu-satunya solusi bagi Xiaoyan untuk bisa didaftarkan lebih cepat di dalam klan Xiao. Tetua pertama Xiaoli menganggukkan kepalanya. Dia melihat pada Xiaolong sambil mengatakan, "Xiaolong, bagaimanakah menurutmu? Kedengarannya ide ini tidak terlalu buruk." Tetua Xiaolong kemudian menimpali, "Tapi apakah kau tidak tahu betapa besarnya perbedaan dari tahap menengah dan juga tahap akhir? Meminta seseorang yang berada di tahap menengah bintang 1 Dodi untuk melawan seseorang di tahap akhir bintang 1 Dodi. Bukankah ini adalah hal yang tidak adil? Sehebat apapun dia, pasti akan sangat kesulitan." Ditambah lagi, Xiaoyan hanya diberikan waktu selama 1 tahun untuk mempersiapkan diri melawan tahap akhir bintang 1 Dodi ini. Tetua pertama Xiaoli kemudian menimpali, "Xiaolong, apakah kau masih tidak paham tentang Xiaoyan? Bagaimanapun juga, pada kultivasi pertamanya dia hanya membutuhkan waktu selama 45 hari saja untuk bisa naik dari tahap awal bintang 1 Dodi menjadi level menengah, tahap menengah bintang 1 Dodi. Hal ini saja sudah membuktikan betapa jenius dan juga berbakatnya dia. Dari awal kau sangat percaya dengan kemampuan Xiaoyan, tapi kenapa sekarang kau seperti seolah-olah meragukan dirinya? Di manakah kepercayaanmu itu yang dulu menggebu-gebu terhadap Xiaoyan?" Mendengarkan kata-kata seperti ini membuat tetua Xiaolong hanya bisa terdiam, dan kemudian dia mengatakan, "Soal ini, bukannya aku tidak percaya dengan Xiaoyan." Tetua pertama Xiaoli kemudian menimpali, "Jika begitu sudahlah, aku sudah memutuskan. Kita semuanya sepakat mendaftarkan Xiaoyan menjadi anggota lebih awal dengan syarat dia harus bisa melawan seorang yang berada di tahap akhir bintang 1 Dodi, dan kita akan memberikan persiapan bagi Xiaoyan selama 1 tahun. Apakah kalian semuanya setuju?" Para tetua di dalam tempat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengarkan keputusan dari tetua pertama Xiaoli. Menyaksikan hal seperti itu, Xiaoli kemudian mengatakan, "Karena kalian semuanya sudah setuju dengan apa yang kukatakan, maka rapat hari ini ditutup semuanya. Boleh bubar." Pada akhirnya, satu persatu para tetua dari klan Xiao membubarkan diri dari dalam aula besar ini. Di tempat tertentu, seorang tetua berbadan besar dengan salah satu muridnya. Mereka sedang membicarakan Xiaoyan. Tiba-tiba saja si murid itu segera berkata, "Leluhur, apakah Xiaoyan itu aku harus menyingkirkan secepat mungkin?" Tetua berbadan besar menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Bocah, kau sebaiknya tidak melakukan hal yang bodoh. Xiaoyan saat ini adalah jenius nomor 1 di dalam klan Xiao kita. Bahkan Xiaoqi tidak bisa menandingi bakatnya. Jika kau menyingkirkan Xiaoyan, maka sama artinya kau dengan cari mati. Kita harus bisa melakukan dengan cara yang paling bersih. Aku sudah membuat sebuah rencana untuk Xiaoyan, dan aku cukup yakin bahwa rencana ini pasti akan berhasil dengan sempurna." Di dalam pertemuan para tetua, aku mengatakan, jika Xiaoyan boleh didaftarkan lebih awal menjadi anggota resmi klan Xiao dengan syarat harus bisa melawan seseorang yang kekuatannya satu tingkat lebih tinggi di atasnya pada saat pertempuran itu. Jika sampai Xiaoyan meninggal, maka tidak akan ada satupun tetua yang berani melakukan protes, karena ini adalah sebuah kesepakatan secara bersama. Bagaimana? Ideku sangat luar biasa, bukan?
Pemuda yang berada di depan dari tetua berbadan kekar itu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kita berpindah ke tempat dari Xiaoyan berada. Sudah 1 malam penuh Xiaoyan melatih mantra api di dalam tempat ini dan dia menjadi jauh lebih mahir jika dibandingkan dengan sebelumnya. Xiaoyan membuka matanya dan kemudian dia berkata, "Karena aku sudah berhasil melatih mantra api, maka selanjutnya adalah aku harus menyerap pil obat ini. Dan mari kita lihat seperti apakah peningkatan level kekuatanku setelah menyerap pil yang diberikan oleh tetua Xiaolong." Di dalam botol giok yang dipegang oleh Xiaoyan terdapat 5 buah pil, dan itu adalah pil tingkat tinggi pemberian dari tetua Xiaolong sebelumnya. Xiaoyan tidak tahu berapa kenaikan level kekuatannya jika dia mengonsumsi hal ini. Tanpa ragu lagi Xiaoyan membuka mulutnya dan dia memakan 1 pil lalu memejamkan mata. Fluktuasi energi yang besar kini telah masuk ke dalam tubuh dari Xiaoyan, meningkatkan kekuatan yang berada di dalam dirinya. Namun Xiaoyan masih belum bisa merasakan peningkatan level yang signifikan. Dia pun kemudian mencoba memakan pil yang kedua, dan itu pun berlanjut pada pil yang ketiga, keempat, dan juga kelima. Namun Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya, kemudian dia berkata, "Sepertinya aku masih meremehkan kebutuhan energi yang digunakan untuk kenaikan setiap levelnya." Karena meski Xiaoyan sudah menelan 5 pil tingkat tinggi pemberian dari tetua Xiaolong, dia masih belum bisa mencapai level puncak dari tahap menengah bintang 1 Dodi. Detik berikutnya Xiaoyan mengeluarkan botol giok yang lainnya, dan ini juga merupakan botol giok pemberian dari tetua Xiaolong. Tanpa ragu Xiaoyan mengeluarkan pil yang berada di dalamnya. Dia cukup terkejut dan kemudian Xiaoyan berkata, "Sebenarnya ini adalah pil kaisar level kedua. Energinya memang tidak bisa dibandingkan dengan 5 butir yang telah kutelan. Ini sangatlah kuat dan aku penasaran apakah bisa membuatku langsung menuju level puncak tahap menengah bintang 1 Dodi." Sepertinya Xiaoyan masih memiliki secercah harapan. Tanpa ragu lagi dia langsung menelan pil tersebut dan kemudian memejamkan matanya. Fluktuasi energi yang sangat besar pun masuk ke dalam tubuh Xiaoyan, menyebar dalam seketika, dan kemudian hal itu juga telah memperkuat inti Dou di dalam tubuhnya. Setelah bertahan untuk beberapa saat, akhirnya Xiaoyan membuka matanya dan sambil tersenyum dia mengatakan, "Aku berhasil mencapai level puncak tahap menengah bintang 1 Dodi. Aku tidak menyangka pil pemberian dari tetua Xiaolong benar-benar memberikan manfaat bagi diriku sampai sejauh ini. Kekuatan seperti ini membuatku merasa luar biasa." Melihat Xiaoyan telah keluar dari retreatnya, membuat tetua Zanlao tiba-tiba saja muncul di sebelahnya sambil berkata, "Nah, bakatmu sungguh luar biasa dan aku tidak menyangka bahwa kau akan bisa mencapai puncak tahap menengah dari bintang 1 Dodi. Jika pil obat yang kau makan itu diberikan pada orang biasa, mungkin mereka tidak akan mencapai hasil sebagus ini." Xiaoyan tertawa. "Tapi tetua, ini semua juga berkat lantai pertama dari pagoda emas ini. Jika aku melakukan kultivasi di luar sana, mungkin hasilnya juga tidak akan seperti ini." Setelah mengatakan hal seperti itu, pandangan mata dari seorang Xiaoyan melihat pada bocah Long Yi yang telah duduk sambil memejamkan matanya. Selanjutnya Xiaoyan bertanya, "Tetua, ngomong-ngomong Long Yi sudah berkultivasi semenjak dia masuk ke dalam pagoda ini, namun kenapa belum menunjukkan tanda-tanda untuk membuka matanya?" Tetua Zanlao kemudian mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir tentang hal ini. Dia baik-baik saja. Hanya kekuatannya masih terlalu lemah dan dia telah menyerap kekuatan petir yang luar biasa banyaknya, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk bisa menyelesaikan hal itu sepenuhnya. Dia akan baik-baik saja dalam beberapa hari setelah seluruh kekuatan petir dimurnikan olehnya." Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Jika begitu mungkin aku akan keluar dari pagoda ini terlebih dahulu dan aku akan bersiap-siap lalu menuju makam iblis yang berada di wilayah iblis dari pegunungan Tianmo." Tetua Zanlao hanya bisa menganggukkan kepalanya kepada Xiaoyan. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan pun segera meninggalkan pagoda emas ini dan dia menyimpannya kembali ke dalam cincin penyimpanan.
Detik berikutnya Xiaoyan kepikiran apakah mata uang yang dia bawa dari benua Dogi akan bisa digunakan di dalam benua Dodi ini. Demi mengetahui hal itu mungkin Xiaoyan harus menemui seseorang untuk memberikannya sebuah pencerahan. Akhirnya Xiaoyan teringat dengan tetua Xiaolong dan kemudian dia akan pergi menuju aula alkemis untuk bertanya tentang mata uang ini. Tidak lama kemudian Xiaoyan telah tiba di aula alkemis. Dia mengetuk pintu dari tempat itu. Lalu tetua Xiaolong yang berada di dalamnya segera berkata, "Xiaoyan, apakah itu kau? Masuklah." Tanpa ragu lagi Xiaoyan masuk ke dalam aula alkemis dan dia segera memberikan hormat pada tetua Xiaolong. Lalu pandangan mata dari tetua Xiaolong terlihat nampak terkejut. Dia secara spontan berkata, "Xiaoyan, kekuatan sebenarnya telah mencapai level lanjutan dari tahap menengah bintang 1 Dodi. Kekuatan asli dari Xiaoyan telah mencapai level puncak tahap menengah. Namun hal itu telah disembunyikan oleh Shan Lao, sehingga orang yang kuat seperti Xiaolong hanya mengetahui bahwa Xiaoyan mencapai level lanjutan dari tahap menengah." Sambil tertawa getir, Xiaoyan pun menimpali. Tetua Xiaolong, sebenarnya ini juga berkat Anda. Pil obat yang Anda berikan padaku benar-benar membantuku melakukan kenaikan level secara signifikan. Raut wajah dari tetua Xiaolong langsung berubah penuh ketidakpercayaan dan kemudian dia berkata, "Apa? Aku hanya memberikan beberapa pil obat saja, namun bisa meningkatkan kekuatanmu seperti saat ini. Itu benar-benar tidak mungkin." Bagaimanapun juga Xiaolong adalah orang yang kuat dan dia tidak terlalu yakin bahwa Xiaoyan hanya mengandalkan pil obat pemberiannya saja. Tapi Xiaoyan kemudian langsung menyanggahnya. Apa yang tidak mungkin? Buktinya adalah aku bisa meningkatkan kekuatan sampai level ini dan aku telah menghabiskan 6 pil obat pemberian dari tetua Xiaolong. Meskipun rasa-rasanya ucapan dari Xiaoyan cukup janggal, tapi tetua Xiaolong tidak ingin berdebat dalam hal ini dan kemudian dia mengatakan, "Xiaoyan, kau benar-benar jenius yang luar biasa. Ngomong-ngomong, apa urusanmu ke tempat ini? Sepertinya ada sesuatu hal yang ingin kau tanyakan pada diriku." Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil menimpali, "Benar tetua." Xiaoyan kemudian menjelaskan rencananya yang akan pergi menuju pegunungan Tianmo untuk berlatih. Xiaolong cukup terkejut dan kemudian dia mengatakan, "Apa? Kau ingin berlatih secepat mungkin? Aku kira kau akan mempersiapkan diri lebih lama sebelum benar-benar melakukan pelatihan ini." Xiaoyan hanya menjawab jika dia sudah tidak sabaran untuk melakukan pelatihan di dunia luar, karena apa yang dia dapatkan di dalam Clan Zhao belum cukup untuk dia. Selanjutnya, Xiaoyan juga bertanya, "Leluhur, ngomong-ngomong, aku kan bawa mata uang dari benua Dogi. Apakah hal itu bisa digunakan di dalam benua Dodi ini?" Tetua Xiaolong menggelengkan kepalanya. "Tidak, mata uangmu sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini, gunakan ini saja. Aku sudah mempersiapkan semuanya untuk dirimu. Di dalamnya ada 10.000 koin emas untuk berjaga-jaga." Tetua Xiaolong melemparkan sebuah cincin penyimpanan ke arah dari Xiaoyan. Tanpa ragu lagi Xiaoyan menangkapnya dan dia pun berkata, "Jika begitu terima kasih banyak, leluhur." Tetua Xiaolong kemudian menimpali, "Sudahlah, kau tidak perlu berterima kasih banyak padaku. Namun, di dalam pelatihanmu kali ini, kau harus segera kembali dalam kurun waktu 1 tahun. Karena kau akan segera didaftarkan secara resmi menjadi anggota dari Clan Zhao. Selain itu Xiaoyan, apakah kau benar-benar memutuskan untuk pergi menuju pegunungan Tianmo?" Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Benar, aku ingin menuju tempat itu. Apakah ada sesuatu yang tidak beres?" Xiaolong menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku hanya akan memperingatkanmu untuk lebih berhati-hati. Pegunungan Tianmo itu sangat berbahaya. Dan dengan level kekuatanmu yang sekarang, mungkin kau, jika terlalu ceroboh, setelah memasuki tempat itu maka tidak akan bisa kembali lagi." Xiaoyan hanya menimpali, "Tenanglah senior, aku pasti akan bisa kembali dengan baik-baik." Tetua Xiaolong kemudian mengatakan, "Iya, benar. Kau adalah bocah yang luar biasa. Bahkan aku tidak tahu bagaimana caranya kau mendapatkan api suci kekacauan. Sepertinya aku memang terlalu meremehkan dirimu. Tapi sudahlah, bocah nakal. Kau telah memberikan berbagai harapan padaku. Maka jangan mengecewakanku untuk saat ini." Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum mendengarkan kata-kata dari tetua ketiga Xiaolong.
Segera setelah itu tetua Xiaolong menjentikan jarinya. Sebuah sinar cahaya melesat masuk ke dalam dahi dari Xiaoyan. Itu berisi informasi tentang pegunungan Tianmo. Setelah memberikan hal ini, tetua Xiaolong kemudian berkata, "Ayo pergi, aku akan mengantarkan dirimu keluar dari klan Xiao. Tapi Xiaoyan, kau masih membawa kompas bumi yang diberikan oleh Kaisar Ming, bukan? Kali ini kau harus menandai lokasi dari klan Xiao, sehingga nanti jika kau mengalami sebuah bahaya yang tidak bisa dihadapi, kau akan bisa menggunakan kompas bumi itu untuk langsung berteleportasi kembali ke dalam klan Xiao." Xiaoyan pun segera mengeluarkan sebuah batu giok hijau yang tidak lain merupakan kompas bumi. Dia kemudian menandai lokasi dari klan Xiao dan memasukkannya ke dalam kompas bumi tersebut. Segera setelah itu, tetua Xiaolong juga mengatakan, "Selain aku, tetua pertama Xiaoli juga akan mengantarkan kepergianmu. Bentar, aku akan memanggilnya." Pada akhirnya, sebuah teknik suara jiwa dikeluarkan oleh tetua ketiga Xiaolong untuk memanggil tetua pertama Xiaoli. Setelah melakukan hal seperti ini, tetua ketiga Xiaolong membawa Xiaoyan meninggalkan aula alkemis dan menuju sebuah tempat tertentu. Xiaoyan pun cukup terkejut ketika dia melihat pintu gerbang yang berada di depannya. Lalu dia berkata, "Bukankah tempat ini adalah tempat ketika pertama kali aku tiba di dalam klan Xiao?" Tetua ketiga kemudian menimpali, "Benar, pintu gerbang ini tidak hanya digunakan untuk menuju lembah Tianming saja, namun kau bisa mempergunakan untuk menuju tempat-tempat yang lainnya, dan ini bisa memindahkanmu ke kota Moyu yang terletak di sebelah dari pegunungan Tianmo. Di sana nanti kau bisa memasuki pegunungan Tianmo." Tidak lama kemudian tetua pertama Xiaoli juga telah muncul di tempat ini. Melihat kedatangan dari orang tua itu, Xiaoyan langsung membungkuk memberikan hormat. Salam hormat tetua Xiaoli. Xiaoli pun melihat pada Xiaoyan dan kemudian dia berkata, "Xiaoyan, kau sudah yakin ingin berlatih sendirian?" Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Tetua Xiaoli kembali berkata, "Jika begitu kau harus berhati-hati. Setelah kau tiba di kota Moyu, kau harus selalu waspada karena sekte iblis Yi memiliki pengaruh di dalam kota itu. Mereka pernah menyerangmu sebelumnya. Jadi, jika nanti kau menghadapi bahaya, maka segera kirimkan sebuah tanda pada klan Xiao dan kita akan datang secepat mungkin." Xiaoyan pun segera mengatakan, "Baiklah, terima kasih banyak atas bantuan dari tetua pertama." Tetua Xiaoli melihat pada Xiaolong sambil mengatakan, "Xiaolong, apakah kau sudah mempersiapkan semuanya untuk Xiaoyan?" Tetua Xiaolong hanya menganggukkan kepalanya. "Jangan khawatir, aku sudah memberikan cincin penyimpanan itu dan hal-hal di dalamnya bisa digunakan untuk mempermudah Xiaoyan di dalam pelatihan ini." Xiaoli melihat pada Xiaoyan sambil berkata, "Xiaoyan, jika begitu kau boleh pergi, dan ingatlah untuk kembali ke dalam klan Xiao dalam kurun waktu 1 tahun. Pada saat itu namamu akan didaftarkan secara resmi menjadi anggota dari klan Xiao ini." Xiaoyan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia memberikan hormat. "Leluhur, jika begitu aku akan berangkat sekarang juga. Xiaoyan pasti akan kembali tepat waktu." Kedua tetua itu hanya bisa tersenyum pada Xiaoyan, dan berikutnya Xiaoyan memasuki gerbang portal yang berada di depannya. Dia menghilang dalam seketika. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah pelatihan Xiaoyan di dalam pegunungan Tianmo? Dan bahaya apa saja yang akan dia temui? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Obrol Sob.